ボーメック作業の効率化丈夫でパワフル。 Min, please banget infoin forklift yang betul-betul hemat secara biaya operasional dan juga perawatan. Nah, kalau cewek nih memang orientasinya duit nih ya, hemat, hemat, dan hemat gitu ya. Ceki check out, cek dulu baru check out. Balik lagi di Ceki Check Out, tempat yang paling pas buat kamu kepoin perlengkapan bisnis dari Indotara. Karena apapun peralatannya yang penting ceki-ceki dulu, baru check out. Sebelum saya jawab semua pertanyaan yang masuk, Mincek kasih tahu dulu nih, buat kalian yang ingin mengajukan pertanyaan di segmen Ceki Check Out ini, kalian bisa menulis pertanyaan yang ingin ditanyakan di kolom komentar YouTube atau kolom komentar di sosial media Indotara Persada. Dan bisa juga hubungi nomor yang ada di description box. Nanti pertanyaan kalian bakal Mincek kumpulin dan dijawab di episode berikutnya. Oke, pertanyaan pertama nih dari Bambang Wijaya. Mincek tolong cariin dong forklift yang bisa digunakan di indoor maupun di outdoor, yang kalau kena hujan nggak ada masalah, tahan banting. Mantep nih Bambang Wijaya, kayaknya orangnya perfeksionis nih, kayaknya semuanya harus sempurna, serba bisa gitu ya forkliftnya ya. Nah, itu bisa pakai Bomek forklift lithium ya, karena di indoor itu harus betul-betul yang ramah lingkungan. Forklift lithium ini dia zero emission, low noise ya, baterainya juga tidak mengandung logam berat beracun, jadi benar-benar ramah lingkungan ya. Soal tahan banting itu nggak perlu diragukan lagi, karena forklift ini bisa dioperasiin di suhu minus 40 derajat sampai dengan 0 derajat bahkan ya. Mau panas, dingin itu nggak ada masalah. Terus hujan, kalau hujan juga nggak perlu khawatir, karena ini sudah diproduksi dan dilengkapi dengan IPX4 waterproof, jadi betul-betul aman digunakan dalam kondisi hujan sekalipun. Forklift lithium juga nggak rewel. Kenapa nggak rewel? Karena unitnya ini benar-benar free maintenance, alias tidak perlu dilakukan maintenance apapun, tinggal dicas lalu digunakan. Nah, makanya forklift lithium ini memang betul-betul serba bisa. Indoor oke, outdoor oke, tahan banting iya, tahan hujan iya, dan nggak rewel. Forklift lithium itu banyak banget dipakai di pabrik-pabrik makanan, minuman, industri farmasi, supermarket, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada dari Richard Hermawan. Mincek, saya mau mulai usaha rental forklift. Kira-kira forklift seperti apa yang cocok untuk usaha rental saya dan pastinya tahan di segala medan? Wah, kayaknya calon-calon pengusaha sukses nih. Oke, sebenarnya kalau rental itu tergantung lu mau sewain ke perusahaan-perusahaan yang seperti apa ya. Kalau lu punya orientasi mau sewain ke perusahaan-perusahaan yang memang penggunanya itu banyak di indoor, itu wajib menggunakan forklift lithium ya, karena itu bebas emisi, itu udah wajib. Tapi kalau lu pengen fokus ke perusahaan-perusahaan yang banyak kerjanya di outdoor ya, kerja kasar, atau orang sewa sesekali untuk mindahin barang, mintain alat, atau untuk bongkar muat, nah itu gua saranin pakai forklift yang diesel ya. Kenapa? Karena forklift diesel itu lebih fleksibel untuk berbagai kondisi kerja. Dia bisa digunakan di outdoor, konstruksi. Seperti yang kita ketahui bahwa diesel itu menggunakan solar ya. Jadi nggak ada tuh waktu downtime untuk mengisi baterai yang habis ya. Harus dicas dulu, jadi nggak perlu tunggu-tungguan. Jadi cukup isi solar aja, udah bisa langsung dipakai lagi. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Lucy Lestari. Min, please banget infoin forklift yang betul-betul hemat secara biaya operasional dan juga perawatan. Nah, kalau cewek nih memang orientasinya duit nih ya, hemat, hemat, dan hemat gitu ya. Jawabannya Bomek forklift lithium ya. Kalau kita bicara diesel itu menggunakan bahan bakar solar. Itu dalam operasionalnya 1 jam itu butuh kurang lebih 3,5 liter ya. Solar 1 liter aja udah Rp6.800. Nah, kalau forklift lithium lu butuh listrik nih untuk ngecas baterainya sampai full ya. Dengan kondisi baterai full tadi itu bisa dipakai operasional selama 6 jam ya. Tarif listriknya itu per kWh reguler dan prabayarnya itu adalah Rp1.444,70. Jadi kalau kita hitung nih, itu per jamnya hanya membutuhkan biaya Rp7.440. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Ada pertanyaan dari Doni Albert. Min, forklift lithium kan perlu dicas nih, berarti nggak efektif dong kalau untuk pemakaian nonstop 24 jam. Nah, kalau ini si paling kerja keras nih, maunya kerja terus nonstop gitu ya. Nah, jadi kalau lo mau pakai Bomek forklift lithium, kalau lo mau pakai bener-bener nonstop 24 jam, ya solusinya adalah lo bisa beli yang tipe side pulling baterai ya. Jadi lo harus ada baterai cadangan. Jadi ketika dicas baterainya
bisa lu copot dulu, keluarin, dan lu cas lagi gitu ya. Jadi bisa tuker-tukeran. Atau kalau memang masih ada waktu untuk break ya, atau bisa dipakai lah buat ngecas walaupun cuma 1 jam, itu bisa banget dipakai secara terus-menerus. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir nih, pertanyaan kelima ya. Dari Roni Anggoro. Min, bingung nih beli forklift lithium atau forklift diesel ya? Kalau menurut Mincek gimana? Kasih saran dong. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Oke, ini kalau menurut gua ya. Nah, jadi hal-hal kayak gini akan diperhadapkan dengan investasi awal atau biaya jangka panjang ya. Jadi kalau kita bicara investasi di awal, forklift lithium udah jelas lebih mahal harganya dibanding dengan forklift diesel ya. Tapi kalau gua lebih suka. Kenapa? Dia lebih hemat dalam jangka panjang ya. Jadi seperti yang tadi kita udah bahas ya mengenai biaya yang lu keluarin tiap bulannya ya. Kalau diesel lu harus beli solar ya, kalau listrik ya lu ngecas. Tadi udah gue hitung ya. Jadi dari situ aja tuh lu udah bisa hemat banyak gitu ya. Jadi kalau kita bicara return on investment itu lebih cepat deh kalau menggunakan forklift lithium karena biaya operasionalnya benar-benar rendah. Kalau forklift diesel memang dia harga awalnya lebih murah ya ketika lu beli ya, tapi dia biaya operasional bahan bakarnya, kemudian perawatannya juga tinggi ya. Seperti yang gue bilang tadi, lu harus rutin tuh ganti olinya, ganti filter-filternya. Belum lagi lu benar-benar harus stok solar di gudang lu, dan itu bahaya loh. Lu harus benar-benar manage dengan baik tuh fasilitas pengisian bahan bakar solar di lokasi gudang lo ya. Nah, itu dia sekilas tentang Bomek forklift lithium dan juga Bomek forklift diesel ya. Kalau kalian pengen langsung punya unitnya, langsung aja hubungi tim sales Indotara di nomor yang ada di deskripsi di bawah video ini ya. Atau buat yang pengen ketemu dulu sama unitnya atau mau ketemu sama Mincek, bisa banget ya. Datang aja langsung ke showroom Indotara yang tepatnya berada di Geraha Indotara Persada di Pergudangan Millennium Cikupa, Tangerang. Mincek tunggu ya. Kalau masih ada pertanyaan lagi bisa komen di bawah ini. Nanti akan Mincek baca dan kumpulin untuk nanti dijawab di Ceki Check Out selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini. Tentunya subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan info-info seru lainnya. Karena Mincek sudah menjawab semua pertanyaan kalian, sekarang saatnya check out. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.